Maka di sini saya akan menjelaskan kurva pergerakan harga. Yang pertama itu P adalah price atau harga, yang ini Q atau quantity, dan ini titik demand dan titik supply. Yang pertama itu titik Q. Titik Q, pada Q ini demand-nya turun dan supply-nya juga turun. Pada titik X-nya ini demand-nya turun dan supply-nya tetap. Pada titik W ini demand-nya turun, supply-nya naik. Dan pada titik R ini demand-nya tetap dan supply-nya turun. Pada titik E demand-nya ini tetap dan supply-nya juga tetap. Pada titik P demand-nya ini tetap dan supply-nya naik. Pada titik Y ini demand-nya naik, supply-nya menurun. Pada titik T demand-nya naik, supply-nya itu tetap. Dan pada titik U ini demand-nya naik dan supply-nya juga naik. Tadlis adalah sebuah pasar dikatakan pada kondisi yang ideal jika antara pembeli dan penjual memiliki informasi sama berkaitan tentang suatu barang yang dijual belikan. Jika salah satu dari pihak ada yang tidak mengetahui informasi seperti orang lain memiliki, maka pihak yang salah satu akan dirugikan dan akhirnya menimbulkan penipuan atau kecurangan pada pasar. Pada ekonomi Islam ini, jika barang yang diperjualbelikan mengalami ketimbangan informasi dan informasi yang diperoleh tidaklah sama antar kedua belah pihak, maka unsur rela sama rela menjadi dilanggar. Agar tidak terjadi penipuan, maka setiap masing-masing pihak harus mempelajari strategi pihak lain. Jika dalam ekonomi konvensional disebut dengan game theory. Macam-macam tadlis. Yang pertama itu tadlis dalam kuantitas. Peristiwa ini terjadi ketika hanya ada salah satu pihak saja yang mengetahui adanya penipuan. Seperti contoh, seseorang penjual mengurangi takaran pada barang yang dijual, sedangkan pembeli tidak mengetahuinya. Misal pembeli mengetahui adanya penipuan dalam hal takaran tersebut, maka pembeli pasti tidak rela. Ketidakjujuran tersebut pastinya merugikan kedua belah pihak, yakni penjual dan pembeli. Yang kedua itu tadlis dalam kualitas. Maksud dari tadlis ini adalah menyembunyikan kualitas barang yang buruk atau cacat pada suatu barang yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak. Misalnya tadlis kualitas dari penjual motor Beat bekas. Pedagang yang menjual motor Beat bekas dengan kualifikasi 85% dengan kondisi yang cukup baik dengan harga 10 juta, pada faktanya tidak semua dari penjual yang menjual motor bekas merek Beat tersebut dengan kualifikasi yang sama. Sebagian dari penjual motor bekas merek Beat dengan kualifikasi yang lebih rendah, tetapi penjual tersebut menjualnya dengan harga yang sama. Biasanya pembeli tidak terlalu mengetahui mana motor Beat dan mana yang berkualitas tinggi, dan hanya penjual yang mengerti secara pasti kualifikasi pada motor Beat yang dijual tersebut. Yang ketiga itu tadlis dalam harga atau gaban. Tadlis yang seperti ini adalah kegiatan menjual barang yang harganya lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga normal atau harga pasar dikarenakan pembeli atau penjual tidak mengetahui. Contohnya adalah Dewi adalah seseorang yang sedang berziarah ke Wali Sunan Kalijaga, dan itu pertama kali dia datang ketika saat itu dia ingin naik becak, tetapi dia tidak tahu harga pasar dari ongkos naik becak tersebut. Karena dia masih pertama kali, katakan ongkos naik becak dari parkiran bus menuju ke lokasi
harganya adalah Rp10.000, tetapi tukang becak menawarkan dengan harga Rp30.000. Setelah terjadinya tawar-menawar, akhirnya harga itu disepakati menjadi Rp20.000. Meskipun dari kedua belah pihak mereka rela sama rela, tetapi hal tersebut dilarang dalam Islam dikarenakan kerelaan Dewi bukanlah karena rela yang sebenarnya. Dia rela karena dalam keadaan yang tertipu. Ketika Dewi memutuskan untuk naik becak, tukang becak mempunyai dua pilihan, yakni menggunakan harga tipu atau harga pasar. Jika menggunakan harga tipu, pasti keuntungan yang didapat sangatlah besar. Dan jika Dewi mengetahui akan penipuan tersebut, maka Dewi akan memberitahu ke teman-teman yang lain supaya tidak menggunakan jasa becak tersebut dan memilih untuk menggunakan ojek online atau yang lainnya. Yang keempat itu tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis ini dilarang karena termasuk penipuan waktu. Seperti contoh, jika penjual sudah mengetahui dan dapat memastikan bahwa barang tidak dapat diserahkan esok hari, tetapi penjual telah berjanji bahwa barang selesai esok hari. Ternyata ketika pembeli mengambil barang tersebut, barangnya belum tersedia. Contoh yang sering kita jumpai adalah ketika seseorang ingin menjahit baju ke penjahit dan sudah melakukan diskusi bahwa tanggal 5 baju tersebut akan diambil karena akan dipakai untuk acara tertentu. Pada saat itu sebenarnya penjahit sudah mengetahui jika tanggal 5 belum selesai proses pembuatan baju tersebut karena masih banyak antrian. Dan mana yang berkualitas tinggi dan hanya penjual yang mengerti secara pasti kualifikasi pada motor beat yang dijual tersebut. Yang ketiga itu tadlis dalam harga atau gaban. Tadlis yang seperti ini adalah kegiatan menjual barang yang harganya lebih rendah atau lebih tinggi daripada harga normal atau harga pasar dikarenakan pembeli atau penjual tidak mengetahuinya. Contohnya, Dewi adalah seorang yang sedang berziarah ke Sunan Kalijaga dan itu pertama kali dia datang. Ketika saat itu dia ingin naik becak, tetapi dia tidak tahu harga pasar dari ongkos naik becak berapa. Karena dia masih pertama kali, katakanlah ongkos naik becak dari parkiran bus menuju ke lokasi adalah harga Rp10.000, tetapi tukang becak menawarkan dengan harga Rp30.000. Setelah terjadinya tawar-menawar, akhirnya harga itu disepakati menjadi Rp20.000. Meskipun dari kedua belah pihak merasa rela sama rela, tetapi hal tersebut dilarang dalam Islam dikarenakan kerelaan Dewi bukanlah karena rela yang sebenarnya. Dia rela karena dalam keadaan tertipu. Ketika Dewi memutuskan untuk naik becak, tukang becak mempunyai dua pilihan, yakni menggunakan harga tipu atau harga pasar. Jika menggunakan harga tipu, pasti keuntungan yang didapat sangatlah besar. Tetapi jika misal Dewi mengetahui akan penipuan tersebut, maka Dewi akan memberitahu ke teman-temannya yang lain supaya tidak menggunakan jasa becak tersebut dan bisa memilih menggunakan jasa ojek online atau yang lainnya. Yang keempat itu tadlis dalam waktu penyerahan. Tadlis ini dilarang karena termasuk penipuan waktu. Seperti contoh, jika penjual sudah mengetahui dan dapat memastikan bahwa barang tidak dapat diserahkan esok hari, tetapi penjual telah berjanji bahwa barang selesai esok hari. Ternyata ketika pembeli mengambil barang tersebut, barangnya belum tersedia. Contoh yang sering kita jumpai ketika seseorang ingin menjahit baju ke penjahit yang sudah melakukan diskusi bahwa tanggal 5 baju tersebut akan diambil
akan dipakai untuk acara tertentu. Pada saat itu sebenarnya penjahit sudah mengetahui jika tanggal 5 belum selesai proses pembuatan baju tersebut karena masih banyak antrian. Tetapi penjahit tetap berjanji jika tanggal tersebut baju sudah dapat diambil. Pada kenyataannya saat orang tersebut mengambil baju di tanggal 5 ternyata baju tersebut belum jadi. Akhirnya ia merasa tertipu karena tindakan penjahit yang melakukan tadlis atau penipuan saat penyerahan barang. Yang terakhir itu tahrir. Tahrir berasal dari kata bahasa Arab atau gahar yang berarti akibat bencana, bahaya, resiko, dan ketidakpastian. Dalam istilah fikih muamalah, tahrir berarti melakukan sesuatu secara membabi buta tanpa pengetahuan yang mencukupi atau mengambil resiko sendiri dari suatu perbuatan yang mengandung resiko tanpa mengetahui dengan persis apa akibatnya atau memasuki ricu resiko tanpa memikirkan konsekuensinya. Tadlis atau tahrir keduanya terjadi karena asymmetric information. Perbedaannya jika dalam tahrir informasi yang tidak jelas dialami kedua pihak yaitu pembeli dan penjual. Tetapi jika kalau dalam tadlis informasi yang tidak diketahui secara jelas hanya satu pihak, misal penjual atau pembeli saja. Macam-macam tahrir. Yang pertama itu tahrir dalam kuantitas. Tahrir dalam kuantitas ini seperti contoh ketika penjual membeli seluruh hasil panen mangga pada saat mangga belum matang atau masih mentah. Saat terjadi transaksi yang terjadi di awal di antara pembeli dan penjual tidak mengetahui secara pasti jumlah atau kuantitas panen mangga yang diperjualbelikan. Hasil panen ketika buah mangga matang bisa lebih rendah atau lebih tinggi dari jual perkiraan di awal ketika hasil panen nilainya lebih besar dari nilai yang disepakati. Maka yang merasa diuntungkan adalah pembeli, sedangkan yang dirugikan penjual. Tetapi jika hasil panen mangga lebih rendah dibanding nilai yang disepakati, maka yang dirugikan adalah pembeli. Yang kedua itu tahrir dalam kualitas. Contoh dari tahrir kualitas adalah seseorang yang menjual anak sapi yang masih belum lahir dan juga masih ada di dalam kandungan induknya. Harga yang disepakati adalah 3 juta. Harga tersebut adalah harga perkiraan di mana penjual dan pembeli tidak mengetahui secara pasti kondisi dari anak sapi yang nantinya lahir. Apakah anak sapi yang baru lahir tersebut kondisinya cacat atau normal atau dalam keadaan mati, sehingga itu termasuk ketidakpastian yang berkaitan tentang kualitas dari suatu barang yang ditransaksikan. Yang ketiga itu tahrir dalam harga gahar. Dalam harga, contohnya itu jika penjual mengatakan bahwa harga jual blender adalah 200.000 jika dibayar secara tunai atau 300.000 jika dibayar kredit selama 3 bulan, lalu pembelian menyetujui hal itu. Ketidakpastian dalam transaksi di atas adalah terjadinya dua harga akad dalam satu akad yang berlaku tidak jelas 200.000 atau 300.000. Ketidakjelasan dan terjadi kekacauan jika semisal ada pembeli akad yang berlaku tidak jelas Rp 200.000 atau 300.000. Ketidakjelasan dan terjadi pada keracauan jika semisal ada pembeli yang pada bulan kedua membayar lunas harus seharga beberapa yang dibayar oleh pembeli, atau jika misalnya ada yang membayar secara lunas sehari setelah barang diserahkan. Pada kasus ini meskipun kualitas dan kuantitasnya dari suatu barang itu sudah ditentukan, tetapi ketidakpastian tetap terjadi karena harga dari barang tidak jelas antara penjual dan pembeli dalam satu akad tidak menyepakati
satu harga yang ditentukan. Yang keempat itu takhir menyangkut waktu penyerahan. Contohnya adalah Ana kehilangan motor Vario dan ternyata Zulfa sudah lama menyukai motor Vario seperti milik Ana, dan karena itu ia menginginkan untuk membeli. Akhirnya Ana dan Zulfa sepakat Ani menjual motor Vario yang hilang itu kepada Zulfa seharga 13 juta. Harga pasar motor Vario adalah 15 juta. Motor Vario tersebut akan segera diserahkan sesudah ditemukan. Pada transaksi ini karena terjadi sebuah ketidakpastian dalam waktu ketika penyerahan barang. Hal itu karena keberadaan dari barang yang dijualkan tidak diketahui.